kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwasanya seorang wanita sakit keras di kota Madinah. Suatu hari seorang wanita sakit keras di kota Madinah. Saudaranya mengunjunginya. Saudaranya yang laki-laki mengunjunginya, namun sayangnya ia harus menemui ajalnya. Wanita itu meninggal dunia. Maka saudaranya lah yang mengurus jenazahnya. Dia sendiri yang menguburkan jenazah saudarinya. Maka dia pun gali kubur, lalu dia masukkan jenazah saudarinya ke dalam kubur. Tapi tanpa ia sadari, jatuh dari lengan bajunya satu kantong berisi beberapa dirham. Pria ini menguburkan jenazah saudarinya, namun tanpa ia sadari jatuhlah kantong berisi beberapa dirham dari lengan bajunya. Dalam keadaan tidak ia sadari, dia pun langsung menimbun jenazah saudarinya ini dalam kubur. Nah, setelah selesai penguburan, baru sadarlah si laki-laki ini kalau ia kehilangan kantong yang berisi beberapa dirham. Maka ia pun meminta bantuan kepada keluarganya untuk membongkar kembali kubur tersebut, untuk mengambil kantong yang berisi beberapa dirham tersebut. Maka dibantulah, berhasillah dia menemukan kantongnya itu yang berisi beberapa dirham. Nah, ketika itulah si pria tadi berpikir, bagaimana kalau saya tengok juga keadaan saudari saya, seperti apa jenazahnya? Dia pun bongkar lagi, maka terkejutlah ia, kagetlah ia. Karena kubur saudarinya ini sudah penuh dengan api yang menyala-nyala. Maka ditutup lagi kuburnya. Kemudian pria ini langsung mendatangi ibunya dan bertanya, akhbirini, maka na'amalu ukhti, kabarkanlah kepadaku apa yang selama ini dilakukan oleh saudariku. Wahai ibu, kabarkanlah kepadaku apa yang selama ini dilakukan oleh saudariku ini. Maka ibunya pun menjawab, qad matat ukhtuk, fama su'aluka an amaliha. Saudarimu sudah meninggal, untuk apa engkau bertanya tentang perbuatannya selama ini? Artinya nggak usah nanya-nanya seperti itu. Saudarimu sudah meninggal, nggak usah engkau ungkit-ungkit apa perbuatannya selama ini, nggak usah engkau tanyakan. Namun si pria ini terus membujuk ibunya agar mau mengabarkan kepadanya tentang perbuatan yang selama ini dilakukan oleh saudarinya. Dibujuklah dan dibujuklah, akhirnya luluhlah hati si ibu ini. Luluhlah dia, kemudian ia pun langsung mengungkapkan, kana min amaliha annaha kanat tuakhirus salat an mawaqitiha. Di antara kebiasaan saudarimu, ini kabar dari si ibu kepada si laki-laki tadi. Di antara kebiasaan saudarimu, ia suka mengakhirkan sholat dari waktunya. Ia suka mengakhirkan sholat dari waktunya. Waktunya sudah ditentukan, diakhirkan. Di antara kebiasaan saudarimu, ia suka mengakhirkan sholat dari waktunya. Wa kanat idza namal jiran qamat ila buyutihim fa'al qamat udunuha abwabahum fatajassasa alaihim wa tukhriju asrarahum. Selain itu, di antara kebiasaan saudarimu, kalau para tetangga sudah tidur, sudah tidak terdengar suara, dia segera menghampiri rumah-rumah mereka, lalu meletakkan telinganya di pintu-pintu mereka. Ia meletakkan telinganya di pintu-pintu mereka, ia memata-matai mereka, memata-matai tetangga-tetangganya untuk mendengar, menguping pembicaraan para tetangganya. Kemudian dia pun sebarkan rahasia-rahasia tetangganya. Ini kebiasaan saudarinya. Dia, kata ibunya, dulu sering mengakhirkan sholat dari waktunya. Dia juga, kalau tetangga sudah terlihat atau dia sudah merasa tetangga sudah tidur, dia segera menghampiri rumah-rumah mereka, meletakkan telinganya di pintu-pintu mereka, lalu menguping pembicaraan mereka, memata-matai
isi rumah mereka, kemudian menyebarkan rahasia mereka. Ini kebiasaan saudarinya tersebut. Maka si laki-laki ini pun berkata kepada si ibunya, bihadihi fabiha halakat, bihadi halakat. Dengan sebab inilah dia binasa. Dengan sebab perbuatan inilah saudariku binasa. Hadirin, hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah, memata-matai saudara seiman dan mencari-cari aibnya merupakan perbuatan dosa yang sangat besar di sisi Allah. Memata-matai seorang muslim, mencari-cari aibnya, mencari-cari kesalahannya, ini merupakan perbuatan yang sangat besar dosanya. Bagaimana tidak besar? Allah sudah menutupi aib seorang muslim. Allah sudah menutupi aib seorang muslim. Lantas bagaimana pula kita malah membongkarnya? Allah sudah menutup aib seorang muslim. Maka bagaimana bisa kita malah membongkarnya lalu menyebarkannya pada orang lain? Ini merupakan perbuatan yang sangat besar dosanya. Kita membongkar aib orang lain. Apakah kita mau Allah bongkar aib kita? Kalau kita membongkar aib orang lain, maka Allah pun akan bongkar aib kita. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari bersabda, "Wala tattabi'u auratihim, fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim, tatabba'allahu auratah. Wa man yattabi'illahu auratah, yafdahuhu walau fi jawfi rahlih." Jangan kalian cari-cari aib kaum muslimin, kata Nabi. Jangan kalian cari-cari aib sesama muslim. Karena sesungguhnya siapa yang suka mencari-cari aib saudaranya se-Islam, maka Allah akan cari-cari aibnya. Siapa yang suka mencari-cari kesalahan aib seorang muslim, maka Allah akan cari-cari aibnya. Dan siapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah, maka Allah akan membongkar aibnya walaupun ia berada di tengah rumahnya, berada di tengah tempat tinggalnya. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, kalau kita membongkar aib orang lain, maka Allah pun akan bongkar aib kita. Kalau kita suka mencari-cari aib orang lain, maka Allah pun akan bongkar aib kita dan mempermalukan kita. Dan kalau sudah dipermalukan, apakah kita akan merasakan kebahagiaan? Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita memiliki aib. Dan orang lain pun memiliki aib. Kita punya kekurangan. Dan orang lain pun punya kekurangan. Karena itu, aib siapa yang perlu kita perhatikan? Aib siapa yang lebih perlu untuk kita perhatikan? Kekurangan siapa yang lebih perlu untuk kita pikirkan? Disebutkan dalam Syu'abul Iman dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah berkata, "Idza aradta an tadhkura uyuba sahibik fadhkur uyubak." Kalau engkau ingin menyebutkan aib-aib saudaramu, maka ingatlah aibmu. Kalau engkau ingin menyebutkan aib-aib, kekurangan-kekurangan saudara-saudaramu, maka ingatlah kekurangan dirimu sendiri. Ingatlah kekurangan diri kita sendiri. Karena kalau kita mau nengok keadaan diri kita, niscaya kita dapati aib kita begitu banyak, kekurangan kita begitu banyak. Maka bagaimana bisa kita sibuk memikirkan aib orang lain, tetapi tidak memikirkan aib diri sendiri? Dzun-Nun berkata, sebagaimana disebutkan dalam Syu'abul Iman, "Wa man nadhara fi uyubin nas, ummiya an uyubi nafsi." Siapa yang suka memperhatikan aib-aib orang lain, maka dia akan dibutakan dari aibnya sendiri. Artinya apa? Dia bisa melihat aib orang lain dari jauh, tapi aibnya diri sendiri tidak bisa ia lihat. Na'udzubillahi min dzalik.